Adik-adik. Wah, udah bulan Desember nih Lause. Iya, ada apa ya Lause ya? Ada apa? Itu loh yang itu jingle bell, jingle bell. Oh, udah mau deket hari Natal ini. Betul Lause, betul. Wah, seneng sekali ya. Lause paling seneng apa sih kalau Natal itu? Gereja dong. Gereja? Iya, kamu nggak tahu? Lause pasti tahu dong. Karena Tuhan Yesus lahir ya di bulan Desember. Betul. Lause juga suka sama nyanyi-nyanyiannya, puji-pujiannya, semangat. Oke, hari ini kita kebaktiannya harus semangat ya. Betul, adik-adik. Ayo kita siapkan hati kita. Kita mau sekolah minggu hari ini dengan tema Natal. Lause mau lihat semangat kalian. Ayo kita persiapkan hati kita. Kita nyanyi lagu Kita di Dalam Bait Allah. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bisa mengumpulkan kami kembali di sekolah minggu hari ini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang waktu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause Vanessa pernah lihat domba nggak Lause? Oh, pernah dong, yang warnanya putih ya Lause? Betul. Lause tahu domba itu dijaga sama siapa? Sama gembalanya. Nah, tapi Lause, aku ada pertanyaan buat Lause. Kalau domba itu gembala kita siapa? Kalau gembala kita siapa ya? Siapa Lause? Gembala kita Tuhan Yesus. Gembala yang baik, yang sangat baik. Ayo kita nyanyi lagu Gembala yang baik. Oke. Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di atas lembah, di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Sekali lagi. Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Lause, seperti yang tadi kita bilang, ini udah deket Natal ya Lause? Betul. Lagu kesukaan Lause kalau Natal itu apa ya? Joy to the world. Gimana kalau kita nyanyiin itu aja sama-sama? Boleh banget. Ayo. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive their King. Let every heart prepare His room. And heaven and earth sing, and heaven and earth sing, and heaven and earth sing. Joy to
Ayo adik-adik, kita mau mengucapkan hukum kasih. Langsung mau lihat sikap yang baik. Ayo, hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayo adik-adik, sekarang kita udah mau memberikan persembahan. Adik-adik yang udah siapin uangnya bisa disimpan dulu sampai kita kebaktian di gereja lagi ya. Tapi kalau adik-adik mau memberikan sekarang bisa lewat transfer atau scan QR. Nah, adik-adik jangan lupa tambahin angka 1 di belakangnya. Misalnya adik-adik mau memberikan 20.000. Adik-adik kasih 20.000 1. Oke adik-adik? Ayo sama-sama kita nyanyikan lagu Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ayo adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memuji Tuhan. Terima kasih juga Tuhan telah memberkati orang tua kami sehingga kami bisa memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi kepemilikan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, sekarang kita udah mau mendengarkan firman Tuhan. Langsung mau lihat adik-adik, ayo dengan sikap yang baik. Siapin telinga dan siapin Alkitab adik-adik juga ya. Ayo kita menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Tuwagapat, Tuwagapat. Hei, Lause lagi ngatain? Ya, Lause lagi happy karena tangan Lause sudah sembuh. Enaknya kenapa tangannya? Kemarin tangan Lause nggak tahu kenapa terkilir kayaknya, tapi Lause bersyukur. Tuhan memberikan dokter untuk merawat tangan Lause. Sekarang Lause sudah bisa bergerak, makanya Lause sangat bersyukur. Wow, hebat ya Tuhan. Iya, adik-adik juga harus ingat, jangan lupa harus bersyukur ya. Iya, benar, bersyukur ya. Iya, dalam semua situasi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengar cerita? Sudah. Ya, sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan,
Pagi ini kami datang kembali untuk mendengarkan cerita dari Lause. Tuhan pimpin untuk Lause yang bercerita, untuk adik-adik yang mendengarkan supaya bisa mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita Lause hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Di suatu kota, di kota Nazaret namanya, ada seorang laki-laki bernama Yusuf. Yusuf punya seorang tunangan namanya Maria. Nah, si Yusuf lagi bingung. Soalnya kenapa? Maria tunangannya sedang mengandung. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Makanya Yusuf nggak habis-habis pikir. Tapi pada suatu malam Yusuf bermimpi ada seorang malaikat mendatangi Yusuf. Kata malaikat kepada Yusuf, "Yusuf, jangan takut. Anak yang dikandung oleh Maria berasal dari Allah. Dia adalah anak Allah. Kalau nanti setelah melahirkan, rawatlah anak itu dan namailah dia Yesus. Dan jagalah dia seperti anakmu sendiri." Habis itu Yusuf pun terbangun. Dia memikirkan apa yang dikatakan oleh malaikat. Hatinya sekarang sudah tenang. Dia tidak khawatir, dia tidak bingung lagi karena dia yakin anak yang dikandung oleh Maria adalah anak Allah. Dan kemudian beberapa saatnya Yusuf pun menikah dengan Maria. Mereka dengan penuh sukacita menantikan anak yang akan dikandung dan akan dilahirkan oleh Maria. Tetapi tiba-tiba ada perintah dari raja. Raja ingin menghitung semua penduduk di negerinya. Jadi kalau untuk menghitung semua penduduk, orang-orang harus kembali ke kota asalnya untuk dihitung, termasuk Yusuf dan Maria. Mereka harus kembali ke kota dia, ke kota asal dia, yaitu kota Bethlehem. Kota Bethlehem disebut juga kota Daud. Kenapa? Karena di kota itulah Daud dulu menggembalakan domba-domba. Tapi yang menjadi persoalan, kota Bethlehem itu sangat jauh. Nah, Maria perutnya sudah besar, udah hampir melahirkan. Makanya susah kalau mau bepergian yang sangat jauh. Yusuf mulai mikir, bagaimana ya? Kondisi Maria sudah hampir melahirkan. Perjalanan juga sangat jauh. Lalu dia bertanya kepada Maria. Maria juga bingung. Yusuf, gimana ya? Lalu Yusuf menjawab, "Gak apa-apa Maria, kita pelan-pelan saja jalannya ya." Lalu Maria juga menjawab, "Oke deh." Lalu mereka siap-siap membereskan barang-barang, lalu mulai berangkat ke kota Bethlehem. Loh, lihat, Yusuf dan Maria sudah mulai berangkat. Mereka berangkat ke kota Bethlehem. Kita ikutin yuk. Untuk jalan ke kota Bethlehem, mereka melewati lembah, menyeberang sungai Yordan, dan sangat jauh. Tapi mereka nggak bisa jalan terlalu lama karena kondisi Maria yang sedang mengandung nggak bisa jalan lama-lama. Maria harus istirahat. Besoknya mereka juga bisa melanjutkan perjalanan. Kalau malam mereka harus mencari tempat untuk menginap. Jalan hari demi hari. Beberapa saat kemudian, wah, kelihatan itu kota Bethlehem udah dekat. Udah kelihatan bercahaya karena kena sinar matahari. Wah, hati Yusuf sama Maria senang banget. Kota Bethlehem sudah kelihatan. Mereka dengan penuh sukacita masuk ke kota
Bethlehem. Hari mulai sore. Mereka harus cepat-cepat mencari tempat untuk menginap. Lalu Yusuf mencari tempat penginapan. Satu-satu dijalani dia. Tok, tok, tok. Pak, ada kamar nggak? Nggak ada kamar, udah penuh. Wah, hati Yusuf mulai khawatir. Cari lagi ke tempat yang lain. Tok, tok, tok. Pak, ada kamar nggak? Nggak ada kamar, sudah penuh. Wah, dengan tak bosan-bosannya Yusuf mencari satu-satu tempat penginapan. Diketok-ketok, semua nggak ada kamar. Mulai khawatir Yusuf, apalagi Maria sudah sangat lelah dan capek. Lalu Yusuf berkata kepada bapak penginapan itu, pemiliknya, "Pak, istri saya sudah sangat capek dan dia sudah hampir melahirkan. Gak ada tempat lagi ya." Lalu pemilik penginapan itu berpikir, ada satu tempat lagi yang sebenarnya masih kosong. Tapi bukan kamar. Apa? Sebuah kandang binatang. Wah, Yusuf memandang Maria. Maria cuma bisa mengangguk. Ya sudahlah, gak apa-apa. Yusuf pun setuju. Gak apa-apa deh, kandang juga boleh. Daripada sudah capek berjalan sekian hari gak ada tempat untuk menginap. Lalu Yusuf dan Maria pun dibawa ke kandang binatang. Mereka membersihkan kandang binatangnya karena kotor kan tempat binatang. Habis itu Yusuf menyalakan lentera biar gak gelap. Setelah selesai semua, mereka meletakkan jerami. Gak ada tempat tidur, makanya mereka siapin jerami supaya bisa beristirahat nantinya. Nah, tapi dalam kondisi demikian, Yusuf dan Maria tetap bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi tempat untuk menginap, diberi tempat untuk beristirahat, walaupun tempat itu hanya sebuah kandang. Suara apa itu? Ternyata bayi Yesus sudah lahir. Ternyata di malam yang sunyi itu bayi Yesus lahir. Dialah juru selamat yang sudah lama dinanti-nantikan. Yesus lahir sama seperti manusia biasa, kecil dan lemah. Wah, hati Maria dan Yusuf sangat penuh sukacita dan bersyukur. Bayi Yesus sudah lahir. Mereka membungkus bayi Yesus dengan kain, lalu membaringkan di palungan. Palungan itu tempat makanan binatang. Lalu Yusuf dan Maria bersimpuh di samping palungan. Mereka mengucap syukur. Dia memandang baby Yesus dengan penuh sukacita. Itulah Natal yang pertama. Apa artinya? Natal di mana Tuhan Yesus lahir ke dunia. Dialah juru selamat yang dinanti-nantikan semua orang. Supaya setiap orang, Lause dan adik-adik semua diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus sangat bersyukur karena kita punya Tuhan yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Nah, adik-adik semua, setelah mendengar cerita tadi, diingatkan supaya kita tetap bersyukur. Bagaimana caranya? 1, kita bisa bersyukur dengan makanan yang kita makan setiap hari. Kita bisa bersyukur punya tubuh yang sehat. Sehingga hari ini kita bisa beribadah melalui Zoom. Nah, satu lagi kita bisa bersyukur apa? Bersyukur Papa punya pekerjaan.
sehingga Papa bisa memberi nafkah kepada kita semua. Jadi dalam segala hal, segala situasi, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang kita semua Lause minta lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita dari Lause. Tuhan, ajarin kami supaya kami bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sama-sama sekarang kita mau membacakan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi ya, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, untuk aktivitas hari ini kita mau membuat paper craft bayi Yesus. Nah, bahan-bahan yang diperlukan: piring kertas, tali kira-kira panjangnya 20 cm, gunting, gambar bayi, dan ayat hafalan yang sudah di-print, double tape, dan pembolong kertas. Nah, kita mulai ya. Pertama-tama kita gunting gambar bayi Yesus. Untuk adik-adik yang belum bisa menggunting, bisa minta bantu papa atau mama untuk mengguntingnya. Adik-adik yang sudah bisa menggunting, hati-hati ya. Kita gunting sesuai dengan garis yang ada. Kita gunting sesuai dengan polanya ya. Setelah selesai gambar bayi Yesus, sekarang kita gunting ayat hafalannya. Adik-adik masih ingat kan ayat hafalan yang tadi kita dengar? Yaitu Lukas 2 ayat 11, bukan 1. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, sudah selesai ya. Habis itu kita pakai double tape. Kita tempelkan di gambarnya. Kita balikkan gambar bayi Yesus. Kita tempelkan double tape-nya. Untuk ayat hafalan juga sama. Kita lem dengan double tape. Nah, setelah selesai, kita lipat. Lipatnya gimana? Lipat segitiga kayak begitu. Lipat segitiga. Nah, bentuknya seperti begini. Kita tempelkan bayi Yesus di segitiga di dalam piring kertas ini. Gambar bayi Yesus kita masukkan ke dalam ya.
Nah, ini yang kebuka-kebuka, kita tempelkan ayat hafalan. Sudah kita tempel. Nah, supaya bisa digantung paper craft kita pakai pembolong kertas untuk bolonginnya. Jadi bisa digantung. Pakai tali. Nah, bagus kan adik-adik semua? Ada bayi Yesus seperti di dalam palungan. Adik-adik bisa menggantungnya di samping tempat tidur, di dekat lemari, supaya adik-adik bisa tahu dan ingat dengan ayat hafalan kita. Oke adik-adik semua? Selamat mencoba. Adik-adik, Lauso mau tanya, hari ini ada nggak teman-teman yang baru pertama kali join di Zoom kita? Kalau ada, Lauso sangat bersyukur. Lauso menyambut adik-adik supaya minggu depan jangan lupa untuk ikut bergabung dalam Zoom sekolah minggu kita di jam dan waktu yang sama. Nah, dan jangan lupa juga untuk aktivitas yang sudah dikerjain, jangan lupa difoto ya. Minta papa atau mama kirim ke WhatsApp grup orang tua. Sekarang nggak usah mau semua berdiri. Ayo, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita naikkan pujian. Bapak terima kasih ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah selesai mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, ajari kami untuk selalu setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Untuk waktu selanjutnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.